Halo teman-teman semua, selamat datang di dalam webinar strategi jualan produk pasti laris, repeat order tinggi bersama saya Riko Wang. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Karena selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan, saya akan menjelaskan materi yang membuat Anda semakin yakin untuk bisa memulai sebuah bisnis yang sebenarnya produknya selama ini laris, ya. Bagaimana cara mencarinya yang juga repeat ordernya tinggi, ya. Nah, buat teman-teman semua, ada beberapa orang yang komennya saya mute dulu ya, supaya Anda bisa menyimak materi ini sampai habis, dan nanti kita akan ada penawaran menarik untuk Anda yang menonton webinar ini sampai habis ya. Jadi silakan cari posisi yang aman, duduknya yang nyaman, catat semua materi yang ada, dan perhatikan materi yang akan kita ajarkan di sini. Nah, di sini saya tidak akan berbicara sendiri, ya, tapi saya akan mengundang salah satu partner saya, namanya adalah Dia Gomay. Ya, jadi buat yang belum tahu, Mak Dia Gomay ini adalah seorang pengusaha yang mempunyai penghasilan miliaran dari berbisnis di salah satu platform yang kita berdirikan bersama. Dan Mak Gomay ini adalah seorang ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang punya anak sambil bisnis, sambil jalanin rumah tangga, tapi dia bisa mulai semua dari rumah, ya, mulai dengan modal minim. Tentunya jualan produk yang pasti laris dan repeat ordernya tinggi. Nah, Magoma ini sudah banyak mencetak ribuan member yang mendapatkan penghasilan puluhan sampai ratusan juta per bulannya. Ya, dan di sini dia adalah seorang praktisi yang benar-benar bisa mengubah mindset ya dan strategi dalam kita menjalankan bisnis kepada teman-teman semua. Ya, langsung saja tempat dan waktu saya persilakan kepada Madia Gomay. Halo Magomay. Halo Ko, thank you waktunya. Oke, terima kasih buat Ko Riko yang udah kasih saya kesempatan dalam webinar kali ini, dan di kesempatan kali ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua, dan saya nggak akan panjang lebar, saya mau ngejelasin tentang bagaimana strategi banjir order dan jualan produk pasti laris dan repeat ordernya tinggi. Oke, gue langsung aja, saya langsung aja ya. Langsung saya share saja karena saya mau perkenalan biar kita langsung bisa belajar sama-sama di webinar kali ini. Oke, topik malam ini adalah saya akan membahas tentang strategi banjir order jualan produk pasti laris, repeat order tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Dia Gomay. Saya adalah seorang praktisi bisnis online sejak tahun 2016 yang alhamdulillah sudah berhasil menembus omset miliaran rupiah setiap bulannya. Dan awalnya saya itu pernah berjualan pernah berjualan produk Cina, impor Cina pada tahun 2017 sejak awal marketplace ada, produk Cina barang impor itu adalah sebuah bisnis yang sangat menjanjikan saat itu. Dan saya berhasil mengumpulkan omset hingga 50 jutaan setiap bulan. Sayangnya barang Cina itu beragam. Saya menjual produk rumah tangga, aksesoris komputer, aksesoris mobil, bahkan saya pernah berjualan produk-produk seperti aksesoris handphone, dan banyak sekali barang. Pilihannya sangat banyak dan berhasil mencapai sampai 50 juta per bulan. Sayangnya di bisnis ini tidak jangka panjang. Tren itu adalah produk tren di mana saya harus terus-terusan mencari dan melakukan riset produk yang laris, karena saya selalu kalah saing sama importir atau vendor yang lebih besar dari saya yang notabene hanya pedagang kecil. Hingga akhirnya saya berhasil menemukan sebuah produk yang terbukti laris, manis, dan saya berkesempatan untuk bisa berpartnership dengan Pak Riko Huang, di mana saya bisa menjadi tim pelatih dan trainer di komunitas bisnisnya Pak Riko. Dan di bisnis ini, di produk yang saya build berdua bersama Pak Riko, saya berhasil membimbing ribuan member di komunitas bisnis yang membuat mereka mendapatkan income di puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sebelum saya mulai, ada pesan dari saya untuk Anda, yaitu
Karena saya benar-benar berharap ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengosongkan gelas keilmuan teman-teman dulu, fokus dan dengarkan ilmu dan materi yang akan saya sampaikan malam ini. Saya tahu teman-teman yang nonton sekarang ini mungkin memiliki latar belakang yang lebih hebat dari saya, lebih baik dari saya. Saya hanya pengusaha baru yang baru mencapai 1 miliar pertama saya. Karena itu saya berharap ilmu yang akan saya sampaikan kali ini di kesempatan webinar ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jadi fokus, kosongkan gelas keilmuan Anda, anggap saja Anda tidak pernah mendengar apapun yang akan saya sampaikan nanti di materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin Anda fokus. Seperti saya pun berusaha untuk fokus kepada webinar ini, fokus untuk memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang sedang menonton webinar hari ini. Tutup kamar Anda, pastikan tidak ada apapun yang mendistraksi Anda, mengalihkan fokus Anda, karena saya berharap apa yang akan saya sampaikan kali ini bisa merubah kehidupan Anda semua. Yang terakhir, hargai investasi leher ke atas. Untuk bisa ada di posisi ini, bahkan untuk bisa masuk ke dalam komunitasnya Pak Riko Huang, saya menginvestasikan waktu saya, ilmu saya, untuk investasi leher ke atas atau pembelajaran supaya saya mendapatkan income dan posisi saya seperti saat ini. Buat saya sukses itu bukan sesuatu yang instan. Berkat kemauan dan ketekunan tanpa batas untuk selalu terus belajar dan berkembang, itulah yang membuat saya berada di posisi sekarang. Buat saya, entrepreneurship itu adalah pembelajaran tanpa akhir. Bahkan sampai detik ini pun saya masih belajar sama Pak Riko, saya belajar dari banyak orang, saya belajar dari semua pengalaman saya, dan saya belajar dari apapun. Karena itu buat teman-teman semua, saya berharap supaya teman-teman bisa fokus mendengarkan dan mendapatkan manfaat dari webinar yang kita adakan hari ini. Nah, buat teman-teman semua, saya akan mengingatkan ke teman-teman semua yang sedang nonton saat ini bukan cara yang instan. Anda bisa langsung tinggalkan webinar ini kalau Anda berpikir saya akan mengajarkan Anda cara instan menjadi kaya, karena saya pun mengalami banyak sekali hambatan, kegagalan, masalah sebelum saya mencapai posisi ini. Membutuhkan waktu sampai dengan 5 tahun sampai saya berhasil mendapatkan 1 miliar pertama saya. Buat saya tidak ada yang namanya magic button, semua membutuhkan proses. Penawaran spesial yang akan Anda dapatkan di akhir webinar jika Anda menonton sampai selesai. Saya akan memberikan e-book berupa 50 proven strategis di mana Anda bisa mendapatkan ilmu 50 strategi yang sudah terbukti berhasil dari reseller yang saya bina. Anda tinggal contek dan tinggal praktekkan. Simple banget. Nah, buat teman-teman yang menginginkan penawaran terbatas ini, saya harap Anda nonton sampai akhir. Mari kita mulai untuk materi webinar kali ini. Saya akan membagikan 3 jurus ampuh dari produk yang pasti laris, repeat order tinggi. Apa saja jurus tersebut? Strategi menemukan produk yang pasti laris, repeat order tinggi. Yang kedua, strategi pemasaran pasti laris. Dan yang terakhir, strategi menuju 10 juta pertama. Materinya sangat menarik. Sebelum saya mulai, saya mau kasih sebuah cerita tentang Roger Bannister. Roger Bannister adalah seorang pelari cepat yang berhasil mencatatkan rekor lari 1 mil hanya dalam 4 menit. Setelah Roger Bannister berhasil mencatatkan rekor, setelah itu banyak pelari yang mengikuti jejaknya. Artinya apa? Jika ada orang yang pernah melakukannya, Anda juga pasti bisa. Di luar sana banyak pengusaha yang sudah membuktikan 1 miliar rupiah pertama, itu bisa dibuktikan termasuk saya dan Pak Riko Huang. Maka Anda yang sedang nonton webinar ini juga bisa melakukannya. Oke, saya mau kasih tahu, jurus pertama yaitu strategi menemukan produk yang pasti laris dan repeat order tinggi. Sebelum kita menemukan jawaban untuk menemukan produk yang pasti laris, kita perlu tahu sebenarnya apa sih masalah yang terjadi kepada kebanyakan pemula. Masalah kebanyakan pebisnis pemula adalah yang pertama, susah banjir order. Boro-boro banjir order. Bisa closing 1 aja udah seneng banget. Itu saya mengalami sekali waktu awal-awal merintis bisnis online. Yang kedua, susah nemuin produk yang pasti laris. Udah coba jual,
berbagai macam produk sudah coba dijual, tapi susah banget jual barang itu sampai bisa laris manis. Dan yang terakhir itu adalah susah mencari produk yang repeat ordernya tinggi. Udah jualannya susah, sekalinya closing itu malah enggak balik lagi. Itu terjadi sama saya yang menjual produk impor Cina. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ceritanya. Padahal sebenarnya dalam sebuah bisnis itu yang terpenting itu adalah repeat order. Bisnis yang kuat adalah bisnis yang repeat ordernya tinggi. Alasan kenapa sih kok susah banget dapetin order, udah ngiklan, udah endorse, udah melakukan banyak hal, tapi masih aja susah banget dapetin order. Saya akan jelaskan alasannya. Yang pertama, menjual produk yang tidak dibutuhkan pasar. Yang kedua, bukan produk yang diminati pasar. Yang ketiga, kompetisi tinggi dan persaingan yang tidak sehat. Perang harga, kompetisi dengan pemain besar seperti importir, vendor, produsen, supplier seperti saya dulu. Karena saya cuma pedagang kecil, saya kalah sama para pemain besar. Yang terakhir itu adalah persaingan terbuka. Hal ini terjadi di marketplace di mana harga blak-blakan dibuka dan customer bisa memilih sesuka mereka harga yang benar-benar cocok sama mereka. Jadi semakin murah sebuah produk, semakin laku dia terjual. Kita yang hanya pemain kecil susah memenangkan pertempuran. Terakhir itu adalah kendala ongkir. Harga ongkir dari Jawa ke Kalimantan ataupun ke Sulawesi itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Dengan ongkos kirim yang tidak merata, saya sering kali gagal closing gara-gara ongkos kirimnya mahal. Apalagi produk saya dengan volume yang besar. Jadi dari satu paket itu bisa sampai 3-4 kilo dan itu bikin saya sering banget gagal closing. Kenapa sih susah banget nemuin produk yang laris di pasaran? Oke, saya jelasin sama teman-teman semua di sini. Dengan terbukanya pasar dunia dan adanya marketplace, sampai hari ini, sampai detik ini, tren produk impor masih terbuka luas. Oke, impor barang Cina itu sangat diminati. Teman-teman bisa nemuin berbagai jenis produk barang dari impor Cina seperti aksesoris handphone, mainan anak, kebutuhan rumah tangga, berbagai perlengkapan, hampir semua lini produk itu dikuasai sama produk-produk impor Cina. Banyaknya produk impor Cina dipengaruhi bertumbuhnya importer yang menyebabkan pasokan melebihi permintaan. Jika pasokan lebih banyak daripada permintaan, maka harganya jadi turun. Dan itulah yang menyebabkan perang harga terjadi di market, di pasaran. Oke? Pernah saya mencoba bersaing dengan importir. Potensi pasar yang besar, saya pernah mencapai sampai 50 juta pertama saya dari jualan produk impor Cina. Ada kelas impor berbayar yang berhasil menciptakan importir baru untuk masuk ke dalam market yang sama. Saya pernah mencoba impor dari Cina dan langsung gagal saat itu juga. Kenapa? Kesulitan sebagai importir itu ada yang pertama, modalnya besar. Oh, ini nggak main-main. Ini modalnya bisa puluhan hingga ratusan juta. Oke, belum lagi sewaktu-waktu ada pembatasan impor dari bea cukai. Kemudian ada juga beban bea cukai, yaitu biaya yang harus kita bayarkan untuk bea cukai. Perizinannya juga nggak simpel, tidak semua orang bisa jadi importir. Dan yang terakhir, kewajiban kirim berdasarkan kategori barang. Jadi kalau barang yang mau diimpor itu adalah custom case atau produk casing atau apapun, itu harus satu jenis, satu kategori. Dan itu menyebabkan cost impor menjadi sangat mahal. Oke, persaingan tidak sehat, ambil barang dari importir, harga tidak bersaing. Jadi saya bisa aja dong kalau mau ambil aja dari importir, kan harganya murah, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena harganya sudah tidak sehat, sudah tidak relevan lagi. Jadinya nggak bersaing karena pasukannya udah berlimpah banget dan market memiliki ribuan bahkan ratusan ribu pilihan untuk membeli produk yang serupa. Itulah saya merasa disitulah saya merasa bisnis impor produk Cina ataupun berjualan barang-barang impor seperti itu tidak sehat lagi, tidak relevan lagi. Sampai ada
di titik di mana saya berhasil tembus 50 juta. Tapi yang jadi masalah adalah karena barangnya murah, kualitasnya rendah, jadinya tidak ada repeat order. Banyak yang terjebak dengan persaingan harga murah. Hal ini membuat produsen di Cina semakin menurunkan kualitas. Hari demi hari, setiap kali barang dikirim dari Cina ke Indonesia, itu kualitasnya turun, nggak stabil. Harga makin murah, kualitas makin rendah. Betul, dibandingkan tahun 2017 waktu saya awal mulai jualan produk impor Cina, kualitasnya masih oke, bahannya tebal, cukup berkualitas. Tapi kelamaan di 2020 saya mencoba beli untuk keperluan saya sendiri, itu kualitasnya turun. Mudah rusak, kualitas produk nggak stabil, aspek keamanan, kenyamanan, dan kegunaan diabaikan, dan foto tidak sesuai sama kenyataan. Dan itu masalah banget. Hal ini menyebabkan banyak pelanggan yang kecewa, produk tidak sesuai dengan ekspektasi, mau pemasaran sebagus apapun, pelanggan tidak akan kembali jika produk yang dijual jelek. Sampai sini clear ya. Oke. Kemudian gimana caranya supaya kita bisa keluar dari situasi seperti itu? Dan faktanya persaingan harga itu masih terjadi bahkan sampai hari ini. Karena itu banyak yang berpikir untuk memproduksi sendiri, tapi tidak semudah itu teman-teman. Saya mau sharing sama teman-teman semua. Banyak yang bisa menciptakan produk bagus, tapi susah melakukan pemasaran. Karena tantangan untuk menjadi produsen harus membangun awareness produk dengan strategi branding di mana biayanya tidak murah. Tentu kita harus melibatkan influencer, harus melibatkan artis, kita harus endorse sana sini supaya orang terbangun kesadarannya bahwa ada kita di market. Kemudian tantangan untuk melakukan riset produk yang terbukti laris di pasaran. Waktu riset, setiap produk itu membutuhkan waktu 3-6 bulan yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Itu membutuhkan cost yang cukup tinggi untuk mengetahui apakah produk ini beneran terbukti laris di pasaran atau tidak. Kemudian biaya risetnya nggak sedikit, of course, seperti yang tadi saya jelaskan, dan kompetisi dengan produk sejenis. Dan bukan cuma itu saja, mungkin kompetisi kita sama kompetitor yang berani jual dengan harga yang jauh lebih murah dari kita. Lalu bagaimana caranya? Apa solusinya? Oke, saya akan jelaskan ke teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman harus nemuin dulu produk yang memang laris. Jadi kita harus pilih dulu apa sih kendaraan yang tepat untuk mendapatkan produk pasti laris. Yang pertama, produk yang diminati pasar, bikin jualan jadi gampang. Yang kedua, produk dengan brand bebas perang harga dan persaingan dengan importir besar. Oke, jangan sampai Anda mengalami apa yang saya alami. Yang ketiga, produk dengan repeat order tinggi. Nggak perlu ribet marketing dan cari konsumen baru, tinggal jualan produk selalu habis. Siapa sih yang nggak mau? Saya akan jelaskan, stay tune. Produk yang diminati pasar, bikin jualan jadi gampang. Saya lebih suka ngomong nggak usah capek daripada saya bilang nggak usah capek jualan, tapi saya mau kasih tahu, dengan teman-teman menjual produk yang sudah terbukti diminati pasar, jualan itu jadi gampang. Tapi untuk bisa melakukan itu, kita harus melakukan riset pasar untuk menemukan produk yang memang terbukti disukai pasar, karena belum tentu produk yang bagus diminati dan dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan menjual produk yang terbukti laris, jualan jadi mudah, tidak perlu lagi ribet marketing yang berbiaya mahal untuk edukasi dan pengenalan produk kepada pelanggan. Lebih mudah menjual kepada market yang sudah mengenal dan memahami sebuah produk daripada menjual produk baru yang membutuhkan edukasi dan pengenalan. Ya, itu biayanya lebih mahal lagi untuk ngasih tahu kalau produk ini tuh apa, manfaatnya apa, benefitnya apa. Lebih mudah kita jualan, saya jualan ini loh. Oh, saya tahu ini produk ini fungsinya untuk ini. Itu lebih gampang lagi ngejual. Jadi kita harus menjual barang yang memang terbukti dibutuhkan sama masyarakat. Lanjut, produk dengan brand bebas perang harga. Saya kasih contoh di sini seperti Starbucks dengan kopi biasa. Kenapa Starbucks satu gelasnya bisa 55.000 dibandingkan sama produk yang tidak ada brandnya? Kopi saset cuma Rp5.000 dengan rasa kopi yang tidak beda jauh. Kenapa bisa seperti itu? Karena produk dengan brand itu bebas perang harga. Produk yang memiliki brand bisa menghindarkan Anda dari perang harga serta banting-bantingan harga.
supaya bisa mendapatkan pelanggan. Itu capek banget, percaya sama saya. Kita melakukan segala cara cuma sekedar untuk mendapatkan perhatian pelanggan yang ujung-ujungnya mereka nggak balik lagi ke kita karena nggak puas. Dengan menurunkan cost atau harga biar kita lebih murah, maka kualitasnya juga harus turun. Dan itu menurut saya udah nggak relevan lagi di saat seperti ini. Oke, hal ini bisa terjadi karena produk dengan brand memiliki nilai dan benefit yang berbeda dari kompetitor. Jadi udah nggak relevan lagi nih, walau di sini kayak Starbucks bukan soal isinya, tapi soal value atau nilai apa yang mereka dapatkan dari brand tersebut. Kalau orang sudah percaya dengan produknya, mereka akan lebih memilih yang lebih terpercaya. Oke, brand yang bagus buat saya itu adalah brand yang dikelola dan dikembangkan oleh pemilik bisnis, alias bisnis yang benar-benar serius dikembangkan. Jadi bukan cuma orang yang asal-asalan nge-branding. Proses branding itu tidak simple, tidak mudah, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi teman-teman semua lebih baik menemukan produk yang memang sudah ada brandnya dan jelas. Oke? Nah, yang terakhir, produk dengan repeat order tinggi, nggak perlu ribet marketing dan cari konsumen baru, tinggal jualan produk pasti habis. Oke, maksudnya gini, simple banget jualan nggak pakai ribet. Nggak perlu terus-terusan cari konsumen karena sudah punya pelanggan tetap. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman menjual produk yang emang repeat ordernya tinggi dan mereka memilih untuk setia kepada Anda, jika produknya bagus, pelanggan bisa jadi reseller yang malah bantuin kita jualan. Selain itu membuat kita jadi lebih hemat kos iklan. Menarik banget kan? Yang jadi pertanyaan, jadi industri besar apa yang menjanjikan? Apa bisnis yang bisa mencakup dari yang tadi saya udah jelaskan ke teman-teman semua? Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, produk yang diminati. Oke, kesimpulannya Anda harus menemukan produk yang diminati oleh market. Saat ini industri dengan produk paling diminati adalah industri pengharum. Kenapa? Pengharum digunakan di berbagai ruangan seperti kamar mandi, kantor, kendaraan seperti mobil pribadi, dan ini membuktikan besar banget kebutuhan market akan kebutuhan pengharum. Coba teman-teman, mungkin teman-teman suka ke mall, atau mungkin teman-teman ikut naik Grab atau Gokar, di mana di dalam mobil itu ada pengharum yang menggantung. Anda bisa melihat di berbagai lini, Anda bisa dengan mudah menemukan produk-produk pengharum. Nah, itu membuktikan bahwa industri pengharum sangat besar dan sangat potensial. Nah, buat teman-teman semua, terbukti nih bisnis industri pengharum ini masih sangat besar. Faktanya, industri pengharum itu mencapai 2 triliun setiap tahun. Nah, karena itu buat teman-teman mungkin adalah tadi saya bilang ya, repot produksi segala macam. Buat saya jangan sampai masuk ke ranah produksi. Sebenarnya jualan pengharum tuh nggak susah, gampang banget. Cuma kalau misalnya kalian harus melakukan produksi, riset sendiri, itu membutuhkan biaya yang gede banget. Nah, makanya saya mau ngenalin ada satu brand yang baru saja masuk ke dalam industri pengharum bernama Summer Spring, di mana dia memiliki kapital besar untuk melakukan riset, produksi, dan pemasaran yang kita tinggal ambil aja, comot, jual, aduh gampang banget. Tapi tenang teman-teman, saya bukan lagi ngeprospek teman-teman untuk join MLM. Ini sama sekali bukan MLM. Jadi jangan pergi gara-gara saya bilang ada peluang usaha. Tidak, karena Summer Spring ini memiliki visi untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha atau calon pengusaha yang ingin berkembang dan bertumbuh untuk mendapatkan income puluhan sampai ratusan juta tanpa harus melakukan rekrut. Jadi saya mau clearin di sini, ini bukan MLM ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah contoh rangkaian produk dari Summer Spring. Saya nggak mau detail ngejelasin apa sih produknya, nanti kesana saya jualan banget. Tapi intinya produk pengharum Summer Spring itu bisa dipakai di mana saja, di ruangan, di kamar, kamar mandi, ataupun nemenin teman-teman kerja, ataupun nemenin teman-teman lagi dalam perjalanan. Nah, yang kedua,
yaitu produk yang memiliki brand. Buat saya, brand itu bisa menguatkan nilai jual sebuah produk. Karena udah nggak relevan lagi nih kalau di-compare sama produk-produk yang non-brand, apalagi barang-barang impor. Dengan besarnya industri pengharum, kita bikin brand bernama Summer Spring. Ini Summer Spring, mereka ini adalah satu perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan peluang atau kesempatan usaha bagi teman-teman yang ingin masuk ke industri besar ini. Oke, pada dasarnya komitmen dari Summer Spring itu dia menjaga harga jual, khususnya di marketplace. Jadi kita ada tim langsung yang ngawasin nih ke lapangan supaya ngejaga harga jual di marketplace itu terjaga. Yang selain itu, Summer Spring juga melakukan endorse untuk meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap produk. Dan ini menjadi benefit lebih buat teman-teman semua karena bintang yang digunakan oleh Summer Spring itu bukan bintang yang murahan. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada Natasha Wilona, ada Bintang Emon, ada Nagita Slavina. Teman-teman bisa bayangin gampangnya jualan dengan masyarakat sudah sadar tentang produknya karena di-endorse oleh artis-artis yang terkenal seperti 3 artis yang kita lihat sekarang. Oke, lanjut. Yang terakhir, kalau teman-teman mau laris jualannya, gampang jualannya, nggak pakai ribet, nggak pakai susah, pokoknya saya tuh sudah membuktikan sendiri, jualan produk ini tuh gampang banget, bahkan buat orang yang gaptek. Produk ini repeat-nya tinggi, oke? Summer Spring secara konsisten ngeriset. Kita tuh melakukan, mereka tuh melakukan, ulang ya. Mereka melakukan riset untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pasar. Kita nggak sembarangan. Sebenarnya wangi seperti apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi risetnya itu supaya barang yang di launching tahu-tahu laris manis. Kenapa? Karena kita menggunakan lembaga atau divisi khusus untuk melakukan riset produk ini. Jadi kalau saya sih bukan tim yang melakukan riset ya. Ini udah ada orangnya sendiri. Tapi yang pasti begitu produknya sudah jadi, kita launching ke pasaran itu langsung laris manis. Nah, selain itu, kita juga membuka divisi keagenan. Kita sebutnya sebagai partner kota, di mana buat teman-teman tahu kan, tadi saya udah bilang, masalah di jualan online itu adalah di ongkos kirim. Karena itu, kita bekerja sama dengan agen-agen di wilayah untuk stok barang dalam jumlah yang nggak sedikit, di mana reseller ataupun dropshipper bisa tinggal ngambil atau minta tolong kirimin dari agen terdekat. Misalnya kita mau kirim ke Surabaya, tinggal minta tolong agen dari Surabaya. Kita mau kirim dari ke Bandung, kita tinggal minta tolong agen dari Bandung. Jadi simpel banget, gampang banget, dan bahkan bisa ngambil langsung di agen terdekat kalau teman-teman mau ikutan jualan. Ini contoh marketing kitnya, udah kita siapin semuanya buat teman-teman semua, berbagai angle, gambar, nggak usah pusing mikirin mau jualan pakai apa, udah disiapin. Nah, kita masuk nih ke jurus yang kedua, yaitu strategi jualan laris manis. Tadi saya udah jelasin gimana sih caranya menemukan kendaraan yang tepat, ya, yang produknya diminati pasar, yang repeat ordernya tinggi, dan produknya itu sudah memiliki brand. Sekarang teman-teman udah tahu lah, oke, ada brand Summer Spring yang tadi saya udah jelaskan untuk opportunity teman-teman semua di sini. Cuma saya mau tekanin di materi kali ini, untuk bisa sukses, teman-teman harus membangun yang namanya mental pemenang supaya bisa mengatasi permasalahan. Kenyataannya banyak banget nih yang bilang katanya saya mau sukses, mau ini, tapi banyak banget alasannya. Padahal teman-teman semua, saya tidak pernah menemukan satu bisnis model yang seperti strategi menjual di Summer Spring ini dengan sistem partnership. Ini tuh adalah era kolaborasi. Ini bukan lagi era kompetisi. Ini adalah era di mana kita saling bekerja sama untuk saling membantu satu sama lainnya untuk mencapai mimpi yang sama, untuk mencapai sukses bersama-sama. Nah, makanya teman-teman semua, apa sih yang menjadi alasan? Kenapa sih kok mereka gagal? Ngerasa nggak punya bakat, nggak percaya diri, takut sama kompetisi, takut karena ngerasa nggak lahir dari keluarga pedagang, terus malu, saya nggak bisa. Mungkin teman-teman semua yang lagi nonton sekarang pun berpikir sama seperti apa yang saya sebutkan barusan. Padahal orang yang penuh rasa takut dan memiliki banyak keraguan dalam dirinya berarti memiliki masalah di dalam dirinya sendiri. Itu sih yang menurut saya. Apa saja sih masalah yang ada di dalam diri seseorang? Ada 2 masalah yang biasa banget terjadi sama banyak orang. Yang pertama itu adalah masalah internal, di mana
masalah keyakinan yang salah atau false belief terhadap dirinya sendiri, yaitu ngerasa gaptek, ngerasa nggak punya bakat. Padahal kalau kalian mau mencoba dan mau belajar dan mau mencari tahu, itu semua bisa dipelajari. Anda akan bisa karena terbiasa. Kemudian yang kedua adalah masalah eksternal, kebutuhan untuk mendapatkan support dari orang lain, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Saya nggak akan mau menjadi begini kalau nggak ada dia, kalau nggak begitu. Padahal sebenarnya kita nggak butuh siapa-siapa gitu, nggak. Yang penting teman-teman sendiri itu punya keyakinan terhadap diri sendiri, hal itu bisa simple diberesin. Di sini saya mau kasih pesan ke teman-teman semua. Pembenaran atas ketidakmampuan itu menghambat diri sendiri untuk bisa berkembang dan untuk mengembangkan kemampuan, untuk melatih bakat. Jadi kalau saya jadi teman-teman yang lagi nonton sekarang, buang jauh-jauh semua keraguan dan ketakutan teman-teman. Lanjut ya. Oke, di sini saya mau cerita tentang Jack Ma. Siapa yang nggak tahu? Founder dari Alibaba.com. Ya kan, Jack Ma itu nggak punya bakat, nggak ada bakat di bidang apapun. Bahkan bahasa Inggrisnya awal-awal masih belepotan. Nggak pinter, nggak kaya, tidak hebat. Bahkan latar belakangnya cuma seorang guru bahasa Inggris. Dan bagaimana sih seorang Jack Ma bisa sampai mencapai kesuksesannya seperti sekarang ini? Yang pertama, dia belajar dari orang hebat. Seperti saya yang Pak Riko ya. Yang kedua, jeli melihat peluang. Yang ketiga, berani mencoba hal baru. Bahkan karena ditolak oleh berbagai perusahaan, Jack Ma sempat menjadi seorang travel guide lepas, hanya cuma sekedar bisa belajar atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan itu membuatnya memiliki skill lebih dalam bahasa Inggris. Oke, ini yang harus teman-teman tahu. Seseorang tidak butuh bakat buat sukses, enggak butuh. Yang penting tekun dan serius aja. Oke, teman-teman sudah tahu tadi kendaraannya apa, teman-teman juga sudah tahu mentalnya harus seperti apa. Yang penting adalah harus lebih kuat daripada alasan teman-teman semua di sini. Oke, orang yang kebanyakan alasan buat saya itu seperti mental kerupuk. Saya bilang mental kerupuk kenapa? Udah berisik, banyak keluhnya, banyak curhatnya, prakteknya minim, disuruh praktek nggak mau, banyak alasan, sibuk, dan lain sebagainya. Padahal kalau mau sukses, bangun mental pemenang. Kebanyakan orang gagal duluan, sebelum mulai udah kalah duluan. Udah deh, kayaknya gue nggak bisa. Ingat teman-teman semua, enggak semua orang mendapatkan privilege lahir dari keluarga pebisnis ataupun pedagang. Tapi bukan berarti teman-teman di sini enggak punya kesempatan. Semua dari teman-teman yang lagi nonton saat ini memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Oke? Buang pikiran saya tidak punya bakat, saya nggak punya skill, saya tidak bisa. Enggak, teman-teman, percaya sama saya. Asalkan mau nyoba, asalkan mau praktek, ini pasti bisa. Maka Anda tidak bisa menjadi pedagang jika tidak berani menjual. Makanya kalau teman-teman mau jadi pengusaha, teman-teman harus masuk ke level pedagang dulu. Nah, untuk bisa jadi pedagang ya teman-teman harus jualan. Kalau misalnya teman-teman nggak jualan, gimana caranya bisa berdagang, ya nggak sih? Padahal jualan tuh gampang banget, teman-teman. Anda cukup melakukan penawaran yang sama ke orang yang berbeda. Anda tawarkan aja satu barang. Mereka terima duitnya. Mereka nggak terima, cari yang lainnya. Udah gitu aja. Kalau dilakukan atau dipatahkan atau dikerjakan secara terus-menerus, lama-lama terbiasa. Anda akan terbiasa dengan sendirinya sama penolakan. Nih, contohnya seperti seekor gajah. Gajah yang dirantai sejak kecil sampai besar, dia berpikir kalau kakinya masih dirantai, padahal enggak, ya enggak sih? Padahal kalaupun misalnya dirantai, gajah itu dengan mudah melepaskan tali tersebut. Oke, jangan biarkan pemikiran yang salah menghambat Anda untuk sukses. Jadi, teman-teman semua, saya mau kasih tahu pemikiran yang benar dalam berjualan. Yang pertama, bisnis itu pasti ada resiko, tapi resikonya cuma dua, gagal atau berhasil. Kalau misalnya dia nggak gagal, ya berhasil. Kalau dia gagal, ya pasti. Kalau dia gagal, ya coba lagi, nggak ada masalah. Yang penting, kalaupun misalnya Anda gagal, Anda bukan mulai dari nol, Anda memulai dari pengalaman. Dan buat saya, ilmu terbaik itu adalah pengalaman. Yang kedua, tahan banting. Ya, saya ibu-ibu anak 4.
aja akhirnya berhasil sampai di posisi seperti sekarang ini, pada dasarnya kita tidak butuh support dari siapa-siapa. Asalkan kita punya kemauan, tekad, ataupun alasan yang sangat besar, kenapa sih kita harus sukses, teman-teman pasti bisa melampaui apapun masalah yang teman-teman hadapi. Yang terakhir itu adalah fokus pada hasil. Yang penting fokus. Saya mau dapetin 100 juta pertama saya, fokus aja ke situ aja dulu. Goals-nya harus fix, tapi caranya itu yang harus fleksibel. Terserah gimana caranya, entah saya pakai jualan offline, apa jualan online, yang penting jangan menghalalkan semua cara. Yang penting selama masih dalam jalur yang benar, teman-teman fokus sama 100 juta pertama teman-teman semua, teman-teman akan bisa ke sana, yang penting kendaraannya sudah benar. Oke? Nah, saya ulang ya, tadi yang pertama kita udah belajar nih, memilih kendaraan. Ya, saya udah jelaskan juga soal produk Summer Spring. Yang kedua tadi saya udah kasih tahu, jualan tuh gampang sebenarnya teman-teman. Hanya cukup melakukan hal yang sama atau melakukan penawaran yang sama ke orang yang berbeda. Lakukan saja 100 kali dalam satu bulan atau dalam berapa kali. Pokoknya satu hari itu minimal cari 5 orang baru, kenalkan produk. Teman-teman pasti akan terbiasa dengan penolakan-penolakan yang terjadi. Pada akhirnya kita nggak tahu, saat ini mungkin menolak Anda, tapi besok dia ternyata malah beli. Nah, ini yang mau saya ceritain ke teman-teman semua. Di jurus ketiga ini, strategi menuju 10 juta pertama, saya akan kasih lihat ke teman-teman semua. Simpelnya jualan via WhatsApp atau sosial media, oke? Bisa lihat, closing 38 piece, oke? Cuma kirim postingan dari grup WhatsApp saja, bisa juga diposting di sosial media teman-teman semua, terserah. Jualan tuh gampang banget gitu, jadi nggak usah pusing-pusing. Jualan tuh simpel banget, cuma perlu ngapalin aja. Halo kak, mau nawarin ini, kakak suka nggak, mau coba nggak mau, ya udah yang cari kedua, yang ketiga, keempat. Masa sih dari sekian banyak nggak ada yang closing, ya nggak sih? Cara yang paling mudah itu mulai dari orang terdekat atau menawarkan ke kontak WhatsApp, pertemanan di Facebook, dan membuat story di Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Gampang banget. Sekarang tuh era terbuka, era internet. Kita mau, yang penting ada kemauan, kita pasti bisa jualan. Apalagi marketing kitnya udah disiapin, ya nggak teman-teman? Nah, yang kedua, nih saya kasih lihat sama teman-teman yang ngerasa, aduh saya nggak bisa, aduh saya takut ditolak. Apapun itu yang teman-teman pikirin. Di sini ada satu cerita yang menarik banget. Orang ini menawarkan produk secara langsung, ditolak saat dia melakukan penawaran, nggak taunya besoknya balik lagi malah beli langsung 12 piece. Kenapa? Katanya sampai kebayang-bayang sama wanginya gitu. Kita nggak pernah tahu hasilnya tuh seperti apa kalau kita nggak pernah coba. Buat saya lebih baik gagal karena mencoba daripada mati penasaran karena nggak berani nyoba. Udah deh teman-teman, coba aja dulu, kita nggak tahu apakah ini jalan kita atau bukan. Buat saya, bisa mencapai ke titik ini adalah karena saya punya rasa penasaran tinggi. Bisa nggak ya sebenarnya? Atau mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton emang jago jualan offline. Buka lapak, siapa takut, nggak masalah. Karena cara klasik paling efektif itu adalah yang pertama, melakukan penawaran ke orang terdekat, keluarga, saudara, teman, sahabat. Buka lapak offline, langsung buka meja, buka stand di tempat yang ramai, kita bisa langsung melakukan penawaran. Sistem door to door, tawarin dari tetangga ke tetangga. Dan buktinya banyak sekali yang membuktikan jualan produk ini tuh gampang banget. Simpel banget prinsipnya. Kalau ditolak, cari lagi yang lain. Pasti ada, nggak mungkin. Asalkan kita terus-terusan nyoba, asalkan kita terus-terusan melakukan, pasti ada yang closing. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Dari pengalaman saya itu, dari 3 orang 1 pasti beli. Oke? Tinggi banget kan potensinya. Teman-teman bisa lihat jualan gampang di Shopee. Produk lokal terbukti laris, simple, tinggal jual. Produk udah ada yang risetin, branding ada yang kerjain, produksi ada yang kerjain. Ngapain pusing? Udah jualan aja. Tinggal upload di Shopee, langsung laku, marketing kitnya udah disiapin. Tinggal lakukan pemasaran, cuan pasti datang. Nah, sayangnya jualan di Shopee bukan sekedar posting. Sayangnya nih teman-teman, maaf, di sini ada contoh dari salah satu reseller kita yang nanti saya akan
undang untuk ngobrol sama teman-teman semua atau sedikit kasih testimoni ke teman-teman semua tentang produk Summer Spring. Dia bisa menjual dari 1 Agustus sampai tanggal 7 Agustus itu bisa tembus 10 juta rupiah jualan di marketplace. Sayangnya ini nggak sesimpel upload saja. Ada teknis dan cara supaya bisa laris manis dan menang kompetisi untuk bersaing dengan pedagang lain. Tapi percaya sama saya yang sudah terjun di lapangan, walaupun ada teknisnya, bukan berarti caranya susah. Gampang banget, tinggal contek aja, tinggal praktek. Teman-teman pasti bisa ngejuarain penjualan atau kompetisi di marketplace. Kenapa? Karena produknya udah trust. Teman-teman bisa buka aja langsung di Shopee misalnya, tulis Summer Spring, itu harganya semua sama rata, nggak ada perang harga di situ. Nah, untuk bisa jago pemasaran online ataupun offline, teman-teman membutuhkan mentor atau pembimbing dalam mengembangkan bisnis. Bahkan saya pun adalah murid yang tadinya diajarin sama Pak Riko, dan ternyata bisa membuat saya membangun bisnis dengan omset miliaran rupiah. Nah, bahkan saya pun masih belajar dari Pak Riko. Masa teman-teman semua yang lagi nonton di sini mikir-mikir gitu pengen bisnis, percaya sama saya, bisnis sendirian itu susah, harus testing. Saya itu ketemu Pak Riko di saat saya pernah nyobain bisnis dropship dan gagal karena barangnya barang tren, karena barangnya impor Cina seperti yang tadi saya udah bilang. Saya benar-benar nggak tahu gimana cara jualannya, Pak Riko ngajarin saya caranya riset dan lain sebagainya. Itulah yang membuat saya bisa berada di posisi sekarang ini. Karena itu saya bilang, kenapa sih butuh mentor? Dengan ada mentor, itu tuh lebih gampang buat teman-teman semua mencapai sukses Anda. Trial error-nya tuh nggak banyak. Nanti mentor akan ngajarin. Bahkan seperti sekarang pun saya menceritakan ke teman-teman semua, bukan berarti saya tanpa diajarin. Itu semua butuh ilmu, dan ilmu yang bagus itu adalah dari mentor yang memang sudah punya pengalaman di bidang yang sama, yang sudah membuktikan kalau bisnis itu sebenarnya simple. Seperti Roger Bannister tadi saya bilang, kalau ada satu orang yang sudah membuktikan kalau dia bisa, berarti teman-teman semua yang lagi nonton webinar malam ini juga memiliki kesempatan yang sama. Dan luar biasanya lagi, mentor itu sudah kita latih untuk tinggal kasih materi saja, di mana materi tersebut tinggal teman-teman praktekin aja. Bahkan kita udah sediain skrip, dan teman-teman tinggal banyakin praktek, penjualan tuh pasti terjadi. Buktinya cuma sekedar upload di WhatsApp aja yang dapat penjualan puluhan hingga ratusan piece per hari, itu banyak. Nah, sekarang mungkin aja deh teman-teman pikirin, ada nggak sih cara yang gampang jualan? Ada, teman-teman. Kita tuh udah siapin semuanya. Ada cara yang instan banget. Ini benar-benar instan, dan ini bukan MLM. Dan teman-teman nggak usah rekrut, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Cukup tinggal jualan saja, tinggal contek saja caranya, tinggal praktekin strateginya, udah kita siapin skrip bagaimana cara ngomongnya, teman-teman tinggal jalanin, pasti closing. Yang penting dijalanin ya teman-teman, itu kuncinya. Nah, saya mau kasih penawaran buat teman-teman semua. Mau nggak di-mentoring sama mentor yang terbukti jago jualan dan bisa bantu Anda untuk mendapatkan income 100 juta pertama? Mau dong. Nah, teman-teman semua, saya mau ngajak teman-teman untuk ikut bimbingan gratis bersyarat selama 90 hari untuk membentuk komitmen dan karakter seorang pengusaha di mentoringaja.com. Oke, apa sih yang dimaksud dengan mentoringaja.com? Mentoringaja.com itu sebenarnya sebuah kelas bimbingan untuk melatih mental, menempa mental Anda dan menantang Anda selama 90 hari, di mana Anda akan dibimbing setiap hari dengan mentor yang sudah terbukti sukses di industri yang sama. Jadi orang yang saya pilih untuk jadi mentor itu bukan cuma yang jago ngomong, bukan cuman yang katanya doang sukses, tidak. Saya memilih orang-orang yang memang sudah skill di bidangnya untuk membantu Anda menuju sukses Anda. Oke? Cuma masalahnya untuk pelatihan kelas ini tidak saya buka untuk semua orang. Karena kita pengen teman-teman yang mengikuti program ini menjadi seorang pengusaha sukses supaya bisa mendapatkan income puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya
untuk program ini hanya untuk orang-orang yang berani berkomitmen dan serius dalam melakukan tugas, praktek dan membuat laporan. Dan ada tugas yang akan kita kasih ke teman-teman semua, dan ada laporan yang harus teman-teman buat untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar berkomitmen untuk melakukan semua tugas yang kita kasih. Sekarang saya tanya sama teman-teman semua, apakah Anda orang yang saya cari? Apakah Anda siap berkomitmen? Apakah Anda suka tantangan? Mau nyoba? Atau siap dibimbing dan dibina? Kalau teman-teman bilangnya iya, mungkin program ini cocok buat teman-teman semua. Oke, saya tanya sekali lagi, siap untuk komitmen? Kalau jawaban Anda iya, perlu Anda pahami bahwa kelas mentoring aja sifatnya gratis bersyarat. Kita akan minta waktu dan usaha mentor untuk membina Anda. Untuk itu kami tidak ingin buang waktu untuk mengajarkan mereka yang tidak serius. Nah, saya jelaskan sama teman-teman semua apa yang dimaksud dengan gratis bersyarat. Kita nggak mau peserta yang asal-asalan ikut, kita mau ngebimbing orang yang benar-benar serius. Karena itu Anda harus membayar uang komitmen. Artinya Anda harus membayar komitmen fee, di mana uang tersebut akan kita kembalikan jika Anda memenuhi syaratnya. Yang pertama, Anda melakukan tugas dan membuat laporan, kemudian Anda komitmen untuk praktek dan melakukan semua yang kita arahkan. Oke, uang komitmen di sini fungsinya sebagai kesediaan Anda untuk dibimbing dan dibina dan ditempa juga untuk bisa mencapai 100 juta pertama Anda. Dan kalau misalnya Anda berhasil, Anda lolos target, kita akan kembalikan uang Anda 100%. Karena kita memang tidak butuh uang Anda, kita butuh komitmen Anda. Oke? Dan Anda akan dibimbing selama 90 hari untuk membangun kebiasaan. Yang pertama, membuat laporan dan tugas. Yang kedua, 100% praktek. Yang ketiga, mau dibimbing dan dievaluasi sama mentor. Ini materi yang akan Anda dapatkan. Materi 1, mengubah mindset jadi pebisnis online yang tangguh, strategi jualan yang efektif dan ampuh, naikin traffic, kemudian strategi follow up, strategi jago jualan, teknik copywriting, sampai dengan bikin pelanggan gampang closing. Ya, pokoknya jualan langsung closing itu nanti kita ajarin semuanya di situ. Terakhir, panen cuan dengan penawaran secara offline ke customer lewat penjualan langsung. Nah, di sini saya mau kasih testimoni dari yang namanya Abi Yazid. Abi Yazid ini adalah salah satu peserta di mentoringaja.com yang berhasil mendapatkan 43 juta dari penjualan di Shopee. Nah, dan di kesempatan kali ini saya dengan khusus mengundang Abi untuk sharing sama teman-teman semua selama 2 menit tentang pengalamannya selama di kelas mentoringaja.com. Oke, kita langsung kasih kesempatannya. Silahkan, Abi. Ya, terima kasih untuk Madia yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memperkenalkan diri. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Abi Yazid Al-Bustomi. Asal saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan saya sekarang tinggal di Ciputat Timur. Alasan saya kenapa ikut mentoring aja, karena di mentoring aja saya ingin mempunyai kebebasan finansial, dan saya dibimbing langsung oleh mentor terbaik saya, yaitu Om Ben, yang sangat-sangat sabar dalam membimbing kami di kelas mentoring aja. Perubahan setelah saya ikut kelas itu, saya mempunyai omset penjualan. Saya omset penjualannya di bulan 7 itu mencapai 43 juta rupiah. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk mendaftar mentoring aja, segera mendaftar. Karena di kelas mentoring aja banyak mentor-mentor yang udah ahli dalam membimbing orang-orang ingin yang mempunyai kebebasan finansial. Dan saya memberikan alasan terbaik di kelas MA itu karena di sana banyak teman sekali yang bisa mensupport kita di saat kita down, dan kita dikasih tantangan ataupun tugas untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk Mahdia yang sudah memberikan waktu kepada saya. Oke, thank you Abi atas ceritanya. Makasih banget, sukses selalu biar penjualannya makin tinggi lagi. Nah,
Di yang kedua ini, saya akan memperkenalkan tim partner saya dalam membina reseller dan member di dropshipaja.com. Oke, ini adalah Om Ben atau Subeno. Jadi Om Ben ini adalah kepala mentor yang terbukti berkali-kali menciptakan entrepreneur online baru yang bisa mendapatkan income bukan cuma puluhan juta, tapi juga sudah ada yang berhasil tembus sampai ratusan juta rupiah. Salah satunya adalah Abi Yazid yang tadi kita barusan dengerin. Oke, mari kita dengerin, kita kasih kesempatan buat Om Ben buat sharing ke teman-teman semua selama 2 menit. Yuk langsung kita cari tahu serunya kayak gimana sih di kelas. Oke, Om Ben. Halo Mak Dia, halo. Om Ben, boleh dong saya kasih waktunya sedikit cerita sama teman-teman semua yang lagi nonton sekarang, gimana sih serunya belajar di mentoringaja.com, dan kasih tahu dong apa saja sih pencapaian yang sudah Om Ben hasilkan selama jadi mentor di mentoringaja.com. Silakan Om Ben. Oke, sebelumnya perkenalkan diri saya Beno Firmansyah, bisa dipanggil Beno. Oke, saya kepala mentor di tim kelas mentoring aja. Dan saya sebelumnya juga merupakan salah satu lulusan di kelas mentoring aja, batch 8. Dan pada waktu itu saya bisa tembus 15 juta pertama di bulan kedua. Oke, luar biasa sekali ya. Terus keseruan-keseruan apa sih sebenarnya yang kita dapat gitu di kelas MA? Sebenarnya itu sangat menantang sekali ya. Kita bisa masuk di kelas MA itu, selain kita juga memacu adrenalin kita ya untuk bisa on the top gitu ya, saling berpacu dengan teman-teman sekelas, saling memberi motivasi, itu salah satu yang merupakan dorongan kita untuk bisa lebih maju lagi biar lebih mencapai goals kita gitu. Jadi kalian juga jangan sampai ketinggalan, harus ikut kelas MA ini. Dan buat teman-teman yang menginginkan perubahan hidup, menginginkan sesuatu yang beda, menginginkan keluar dari zona nyaman kalian nggak usah ragu untuk ikut kelas MA, karena saya dan tim mentor akan membantu kalian, akan memberi support kalian, akan memberi ilmu-ilmu yang tidak kalian dapatkan di luar untuk mencapai jutaan pertama, bahkan ratusan juta pertama. Oke? Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini belum tentu kelas MA itu belum tentu ada setiap bulan. Jadi kalian harus buru-buru ikut kelas MA. Oke, saya tunggu di kelas. See you on top. Oke, baik. Terima kasih waktunya untuk Mak Dia. Oke, setelah ini saya serahkan lagi ke Mak Dia. Terima kasih. Oke, thank you Om Ben. Makasih buat sharingnya, atas waktunya. Sukses biar semakin banyak nyiptain entrepreneur muda baru di komunitas bisnis kita. Nah, buat teman-teman, saya punya penawaran buat teman-teman yang mau bergabung ke mentoringaja.com hari ini. Apa saja sih yang akan teman-teman dapetin? Pertama teman-teman akan mendapatkan website instan dari Funnels Pro. Jadi gampang banget, ini tinggal udah disetting sedemikian rupa, tinggal upload langsung jadi website untuk ngebantu teman-teman jualan online. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan akses dari dropshipaja.com senilai Rp500.000. Apa sih itu dropshipaja.com? Dropshipaja.com itu platform di mana teman-teman bisa jualan produk Summer Spring dengan sistem dropship. Jadi udah gitu, Anda bisa menjual dengan harga atau ongkos kirim yang sangat murah, karena teman-teman bisa minta tolong ke partner kota, agen partner kota untuk mengirimkan barang untuk teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti apa itu dropship, dropship itu adalah satu metode penjualan di mana teman-teman nggak perlu stok barang, cukup bekerja sama saja, nanti teman-teman fokus melakukan pemasaran, penjualan, sudah mendapatkan order, sudah mendapatkan uang, teman-teman tinggal bayar saja ke platform, nanti barangnya dikirimin sama supplier ataupun agen terdekat. Nah, gampang banget, dan teman-teman akan mendapatkan akses dari dropshipaja.com ini selama 1 tahun yang akan diperpanjang setiap tahunnya.
Oke, yang kedua ini adalah bonus copywriting senilai 397.000. Bonus copywriting ini adalah teman-teman yang belum jago ngiklan, pengen coba jualan, butuh tulisan yang terbukti bisa menjual. Ini akan dikasih contoh-contohnya di dalam ebook one-on-one copywriting ini. Teman-teman tinggal contek, tinggal praktek, langsung post, langsung upload, langsung cuan. Udah gampang banget. Kemudian ada viral ads one-on-one senilai 497.000. Ini adalah kumpulan contoh iklan-iklan viral yang Anda tinggal contek aja, iklan viral tuh kayak gimana sih? Oh, kayak gini. Jadi kayak teman-teman punya gambaran jualan tuh udah kayak gitu doang. Ya udah tinggal cobain bikin versi Anda sendiri, udah gampang banget. Yang kemudian ada social media money machine. Ini adalah teknik atau cara penjualan organik senilai 500.000 yang akan membantu teman-teman mengumpulkan keuntungan dari sosial media teman-teman semua. Bagaimana sih caranya ngumpulin penjualan dan keuntungan dari jualan dengan menggunakan sosial media. Kemudian ini ada satu bonus lagi yaitu katalog dropshipaja.com senilai 1.197.000 di mana sudah ada berbagai foto atau kebutuhan teman-teman untuk upload produk barang biar jualannya makin gampang. Next. Nah, teman-teman semua, total manfaat dari semua bonus yang saya sebutin itu senilai 5 juta lebih. Dan uang komitmen yang perlu Anda bayarkan hanya Rp500.000, di mana uang ini akan dikembalikan kalau teman-teman berhasil mengerjakan tugas. Siap dengan tantangan? Jangan sampai loyo nih. Oke, mungkin penasaran teman-teman gimana sih cara daftarnya? Cukup klik mentoringaja.com. Pokoknya saya mau kasih bonus satu lagi. Jadi bonusnya banyak banget, berlimpah banget, dan khusus buat teman-teman yang mendaftar hari ini. Teman-teman akan mendapatkan bonus yaitu materi jago jualan di marketplace seperti Abi yang tadi saya udah sharing ke kita semua bagaimana caranya dia bisa mendapatkan 43 juta dari marketplace. Nah, dengan materi yang saya akan bagikan ke teman-teman semua, teman-teman bisa jadi juara jualan produk Summer Spring di marketplace. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan terakhir adalah, apa yang terjadi kalau saya menolak mengikuti program ini? Yang nggak ada perubahan buat saya. Kalau misalnya teman-teman ingin sukses, Anda membutuhkan tantangan. Dan tantangan ini kami sediakan dalam sebuah program yang terbukti sudah mencetak ribuan member yang berhasil jago jualan dari bisnis online. Oke, teman-teman. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman siap menerima tantangan ini? Akan ada perubahan besar dalam kehidupan teman-teman semua, di mana Anda bisa mendapatkan potensi income puluhan hingga ratusan juta dari bisnis bersama mentoringaja.com. Oke, dan ilmu ini bisa dipakai seumur hidup. Oke, buat teman-teman semua yang sudah dengerin sampai akhir, makasih banget. Dan ini adalah bonus 50 proven strategis yang bisa teman-teman langsung sedot di alona.me/bonus webinar. Nah, jangan lupa teman-teman semua untuk mendaftar mentoringaja.com hari ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada bonus-bonus yang bisa teman-teman dapetin kalau bergabung dengan kelas mentoringaja.com. Nah, buat teman-teman semua yang sudah membayarkan uang komitmen, gak usah khawatir, karena uang komitmen yang teman-teman bayarkan itu berpotensi untuk kembali. Ingat, ini adalah sebuah program gratis bersyarat. Tujuan kami adalah membuat teman-teman semua yang bergabung di mentoringaja.com sukses. Terima kasih untuk kesempatan live webinar kali ini. Sampai jumpa lagi di live webinar berikutnya. Bye-bye.